Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita masuk ke dalam subtopik yang baru loh. Subtopik dari teks negosiasi. Pada video kali ini kita akan menganalisis teks negosiasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mari kita simak bersama-sama video contoh dari teks negosiasi. Yang pertama kita bahas adalah tujuan teks negosiasi. Nah, sebelum kita menganalisis, mari kita ingat-ingat kembali apa sih yang menjadi tujuan dari teks negosiasi. Kita lihat, negosiasi memiliki tujuan untuk yang pertama, menghasilkan kesepakatan, yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, yang ketiga, mencari penyelesaian. 4. Memprioritaskan kepentingan bersama. 5. Mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Jadi, negosiasi ini digunakan sebagai penyelesaian masalah. Nah, tadi kita sudah menyaksikan contoh dari video teks negosiasi yang akan kita analisis. Sekarang kita lihat ya bentuk transkripsi dari video tersebut. Nah, ini dia bentuk transkripsinya. Oke, kita masuk ke dalam analisis tujuan teks negosiasi. Yang pertama, apakah kesepakatan yang dihasilkan dari teks negosiasi tadi? Kesepakatannya yaitu kesepakatan harga semangka menjadi Rp28.000. Kemudian, keputusan apa sih yang saling menguntungkan dari hasil negosiasi tadi? Yaitu keputusan mengenai harga semangka yang disepakati berada menjadi harga tengah. Kemudian, penyelesaian apa yang terdapat dalam teks negosiasi tadi? Penyelesaiannya yaitu penjual tidak mendapatkan harga terlalu rendah dan pembeli tidak mendapatkan harga terlalu tinggi. Kemudian, hasil yang selanjutnya, kepentingan bersama yang diprioritaskan, yaitu keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli. Kemudian analisis yang terakhir, mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Tentu saja teks negosiasi tersebut sangat bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada transaksi jual beli. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri teks negosiasi. Kita ingat-ingat lagi yuk, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari teks negosiasi? Ciri negosiasi yang berhasil adalah tercipta kesepakatan di dalamnya. Nah, agar kesepakatan itu bisa tercapai, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Faktor yang pertama adalah
kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Tentu saja, karena negosiasi tidak mungkin dilakukan sendirian. Kemudian yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, kedua pihak tersebut harus mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Yang ketiga, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Yang keempat, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Kemudian, hasil dari analisisnya sesuai dengan contoh video tadi, maka hasilnya adalah pembeli sebagai pihak yang memberikan pengajuan menyepakati penawaran yang diberikan pihak penjual. Kesepakatan yang tercipta yaitu harga semangka menjadi Rp28.000 atau harga tengah, bukan Rp30.000 apalagi Rp20.000. Selanjutnya, analisis unsur-unsur teks negosiasi. Nah, sebelum kita analisis, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang menjadi unsur-unsur pembangun negosiasi. Unsur pembangunnya yang paling umum dan harus ada itu ada 4. Yang pertama, partisipan atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Yang keempat, adanya persetujuan atau kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi. Nah, sekarang kita analisis siapa saja yang menjadi partisipan dalam teks negosiasi yang tadi telah kita simak. Oke, partisipannya adalah yang pertama, penjual semangka. Yang kedua, seorang ibu pembeli semangka. Kemudian, unsur selanjutnya, adanya perbedaan kepentingan. Dari teks negosiasi yang kita simak tadi, kita bisa mengetahui bahwa kepentingan penjual dan pembeli memang berbeda. Kepentingan penjual adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan kepentingan pembeli adalah pengorbanan materi yang seminimal mungkin. Kemudian unsur yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Pengajuan diajukan oleh pembeli, sedangkan penawaran diberikan oleh penjual. Kemudian unsur yang keempat, persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Tentu saja, sesuai dengan contoh negosiasi yang tadi kita dengar, kesepakatannya adalah harga tengah untuk semangka, yaitu Rp28.000. Analisis yang terakhir adalah struktur teks negosiasi. Mari kita lihat struktur teks negosiasi terdiri atas berapa bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan orientasi. Ini berisi pendahuluan berupa salam ataupun sapaan. Yang kedua, pengajuan. Di sini, salah satu pihak mulai memberikan pengajuan. Yang ketiga, penawaran, yaitu adanya tawar-menawar yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, persetujuan atau kesepakatan akhir dari proses tawar-menawar tadi. Nah, mari kita lihat kembali transkripsi dari contoh teks negosiasi yang kita bahas. Oke, selanjutnya kita bedah bagian orientasi. Nah, hasil analisisnya kita bisa melihat dari pertama kali pembeli dan penjual memulai teks negosiasi tersebut.
bagian orientasi terletak pada awal, yaitu pada dialog pembeli, berapa harga sekilo semangka ini bang? Kemudian dijawab oleh penjual, 30.000 rupiah bu, murah. Struktur selanjutnya, pengajuan dan penawaran. Pada bagian ini, pengajuan dan penawaran bisa saling berselang. Contohnya pada hasil analisis tersebut. Kalian bisa melihat yang pertama itu bagian pengajuan yang diajukan oleh pembeli, kemudian diselang oleh penawaran yang disampaikan oleh penjual. Selanjutnya pengajuan kembali, kemudian penawaran kembali. Nah, yang terakhir yaitu bagian persetujuan. Inti dari persetujuan ini adalah adanya harga tengah yang disepakati bersama. Bisa kalian lihat pada contoh dialog atau hasil analisis yang ada di samping. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.